Siap! Balik lagi sama gue, Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan pastinya selalu siap buat ngegas. Nah, di video kali ini, gue mau ngebahas sesuatu yang sering banget jadi perdebatan abadi di dunia otomotif. Apalagi buat kita-kita yang lagi cari mobil pertama atau mau ganti mobil. Pertanyaan keramatnya adalah, pilih mobil manual atau mobil matic? Gue yakin banget, banyak dari kalian yang lagi bingung, galau, pusing 7 keliling mikirin ini. Tim kopling atau tim tinggal gas nih? Tenang, jangan panik. Di sini gue bakal kupas tuntas, beda habis-habisan dari A sampai Z, soal dunia permobilan manual dan matic. Kita nggak akan cuma lihat dari satu sisi aja, tapi kita bakal bongkar semua kelebihan dan kekurangan masing-masing. Biar apa? Biar kalian semua, timnya gue, bisa dapat pencerahan dan nggak salah pilih mobil yang sesuai sama gaya hidup, kebutuhan, dan pastinya isi dompet kalian. Karena milih mobil itu kayak milih pasangan, guys, harus cocok biar awet. Jadi siapin cemilan, siapin kopi, pasang kuping baik-baik, karena kita akan masuk ke dalam pertarungan sengit antara dua raksasa transmisi ini. Gua bakal kasih semua informasinya secara detail, belak-belakan, dan pastinya dengan gaya gue. Gua mau setelah nonton video ini, kalian langsung bisa bilang, siap, gue udah tahu mau pilih yang mana. Langsung aja kita mulai pembahasannya, gaskon! Oke, kita mulai dari yang pertama, jagoan para purist, sang pengendali sejati, yaitu mobil manual. Kenapa banyak banget orang yang masih setia sama mobil jenis ini? Alasan utamanya guys, adalah soal kontrol. Yes, kontrol penuh. Dengan mobil manual, lo itu kayak jadi satu sama mesin. Lo yang nentuin kapan harus ganti gigi, lo yang ngerasain setiap perpindahan tenaganya, lo yang jadi dirijen dari orkestra mesin di bawah kap mobil lo. Sensasi narik kopling, geser tuas persneling, terus ngerasain mobil ngacir itu. Nggak ada duanya. Buat yang suka nyetir, ini bukan sekadar mindahin mobil, tapi ini seni. Ini passion. Nggak cuma soal feeling, tapi juga soal efisiensi. Ini fakta guys, mobil manual itu cenderung lebih irit bahan bakar dibandingin saudaranya yang matic. Kenapa? Karena lo bisa ngatur putaran mesin, atau RPM sesuai kemauan lo. Lo bisa mainin engine brake buat ngurangin kecepatan tanpa harus nginjek rem terus-terusan, yang pastinya bikin bensin lebih awet. Selain itu, dari segi perawatan, komponen transmisi manual itu lebih simple. Nggak banyak elektronik ribet, jadi kalau ada apa-apa, biaya perbaikannya biasanya lebih ramah di kantong. Jadi, buat yang budgetnya mepet atau suka ngoprek, manual ini juara. Eits, tapi jangan seneng dulu. Di balik semua kehebatannya, mobil manual juga punya sisi gelapnya, punya kekurangannya. Yang paling utama dan sering jadi keluhan nomor 1 adalah pegal. Coba bayangin, lo lagi di tengah kota besar pas jam pulang kerja. Macetnya nggak kira-kira, mobil cuma maju senti demi senti. Kaki kiri lo bakal kerja rodi guys, injek lepas kopling terus-terusan. Yang tadinya seru, bisa jadi mimpi buruk. Betis bisa jadi segede aderai bro. Ini bukan buat kaum yang gampang nyerah sama kemacetan. Butuh kesabaran dan kekuatan fisik ekstra. Selain itu, nyetir mobil manual itu butuh skill, butuh latihan. Nggak bisa asal duduk langsung jalan. Lo harus belajar nge-feeling titik kopling biar mesin nggak mati mendadak pas mau jalan. Belum lagi kalau ketemu tanjakan curam yang macet. Wah, itu ujian sesungguhnya. Salah sedikit, mobil bisa mundur dan bahaya buat yang di belakang. Jadi, buat para pemula, kurva belajarnya emang lebih terjal. Butuh waktu dan dedikasi buat bisa bener-bener lancar dan nyaman bawa mobil manual di segala medan. Jadi, siap nggak nih sama tantangannya? Nah, sekarang kita pindah ke kubu seberang, sang idola kaum urban, si anti-pegel, mobil matic. Apa sih yang bikin mobil matic ini laku keras dan makin digandrungi? Jawabannya simple banget, kenyamanan dan kemudahan. Di mobil matic lo bisa say goodbye sama pedal kopling. Kaki kiri lo bisa istirahat total, bisa santai. Cuma ada 2 pedal, gas dan rem. Tinggal pindahin tuas ke D untuk drive, dan mobil jalan. Sesimpel itu. Ini adalah anugerah terindah buat siapapun yang setiap hari harus berjibaku dengan kemacetan parah. Nggak ada lagi drama kaki kram atau betis pegel linu. Karena kemudahannya itu, mobil matic ini juga jadi sahabat terbaik buat para pengemudi pemula. Nggak perlu pusing mikirin kapan ganti gigi, nggak perlu takut mesin mati di tengah jalan atau di tanjakan. Lo bisa lebih fokus ke jalanan, ke spion, dan ke sekitar lo. Karena sebagian tugas mikirin mesin udah diambil alih sama mobilnya.
Ini bikin pengalaman belajar nyetir jadi jauh lebih nggak stres dan lebih cepat bisa. Buat yang nggak mau ribet dan pengen nyetir, itu jadi aktivitas yang santai dan nyaman. Mobil Matic ini jelas pilihan yang paling logis dan menggoda. Tapi seperti biasa, guys, kenyamanan itu ada harganya. Mobil Matic juga punya beberapa kekurangan yang wajib kalian pertimbangkan matang-matang. Yang pertama dan paling sering dibahas adalah konsumsi bahan bakar. Secara umum, mobil Matic, terutama model-model lama, cenderung sedikit lebih boros bensin dibandingkan mobil manual dengan mesin yang sama. Perpindahan giginya kan otomatis, kadang nggak seefisien kalau kita yang atur sendiri. Jadi, siap-siap aja buat sedikit lebih sering mampir ke pom bensin. Walaupun teknologi Matic sekarang makin canggih dan irit, tapi tetap aja ini jadi poin pertimbangan. Poin kedua adalah biaya. Biasanya, harga beli mobil varian Matic itu lebih mahal daripada varian manualnya. Selisihnya bisa beberapa juta, sampai belasan juta. Lumayan kan? Nggak cuma harga beli, biaya perawatannya juga cenderung lebih tinggi. Transmisi Matic itu sistemnya lebih kompleks. Banyak sensor dan komponen elektronik. Kalau sampai rusak, biaya perbaikan atau penggantiannya bisa bikin kantong jebol. Jauh lebih mahal daripada transmisi manual. Jadi, lo harus ekstra perhatian sama perawatannya, kayak ganti oli transmisi secara rutin, biar nggak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu dia tadi guys, perang tanding antara mobil manual melawan mobil Matic. Udah gua bedah semua, dari kelebihan sampai kekurangannya masing-masing. Kelihatan kan, nggak ada yang bener-bener sempurna. Semuanya balik lagi ke elo, ke kebutuhan lo, ke gaya hidup lo. Kalau lo adalah seorang petrolhead sejati yang cinta sensasi berkendara, suka kontrol penuh, dan nggak masalah sama macet, mobil manual bisa jadi soulmate lo. Tapi kalau lo adalah pejuang kota yang setiap hari berhadapan sama lalu lintas padat, mengutamakan kenyamanan, dan pengen nyetir tanpa ribet, mobil Matic adalah jawaban dari doa-doa lo. Pikirin baik-baik, apa prioritas utama lo? Apakah efisiensi dan biaya perawatan yang lebih murah, atau kenyamanan dan kemudahan penggunaan? Coba deh jujur sama diri sendiri. Jangan ikut-ikutan temen atau gengsi semata. Mobil ini bakal jadi partner lo di jalanan setiap hari. Jadi pastikan lo memilih partner yang paling tepat, dan gak bikin nyesel di kemudian hari. Ingat, pilihan terbaik adalah pilihan yang paling sesuai dengan diri lo sendiri. Gue pengen banget denger pendapat kalian semua. Tim, kalian ada di tim mana nih? Tim manual atau tim Matic? Coba tulis alasan kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusi bareng, kita ramein. Siapa tahu cerita lo bisa bantu teman-teman lain yang lagi galau. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang lagi bingung milih mobil, dan yang paling penting, subscribe channel ini, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video keren dari gue selanjutnya. Akhir kata, gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Asyap!